Seperti hari ini, kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Kekerasan atas dugaan postingan Facebook tentang kontroversi kartun Nabi Muhammad SAW di Bangladesh. Arsan telah dilaporkan dari distrik Komila di Bangladesh atas dugaan posting Facebook tentang kontroversi seputar penerbitan kartun Nabi Muhammad di Perancis. Sekelompok orang yang dituduh melukai sentimen agama membakar beberapa rumah milik komunitas minoritas Hindu di Korbanpur, Muradnagar di distrik Komila di Bangladesh pada hari Minggu atas dugaan posting Facebook tentang masalah kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan di majalah Perancis dan pernyataan selanjutnya dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Kantor berita UNB mengutip kantor polisi setempat yang bertanggungjawab bahawa beberapa rumah telah dibakar dalam insiden pada hari Minggu itu. Pasukan pemadam api kebakaran lokal dikerahkan untuk memadamkan api. Orang-orang yang diduga memposting komentar kontroversial di Facebook telah ditangkap oleh polisi setelah sebuah kasus diajukan terhadap mereka berdasarkan Akte Keamanan Digital DSA Bangladesh. Perdana Menteri Inggris memerintahkan penguncian hingga 2 Desember. Di Inggris Raya, Perdana Menteri Boris Johnson telah memerintahkan negara itu kembali mengunci diri selama 1 bulan. Pada konferensi pers di London, Johnson mengatakan bahawa penguncian di seluruh Inggris akan dimulai dari tengah malam pada Khamis pagi dan berlangsung hingga 2 Desember. Dalam beberapa restriksi paling berat dalam sejarah masa damai Inggris, orang-orang hanya akan diizinkan keluar dari rumah untuk alasan tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, olahraga, berbelanja kebutuhan pokok dan obat-obatan atau merawat yang rentan. Toko-toko penting, sekolah dan universitas akan tetap buka, demikian dikatakan Johnson. Semua toko retail non-esensial akan ditutup. Dikenakannya lockdown yang lebih ketat oleh Johnson dilakukan setelah para ilmuwan memperingatkan bahawa tindakan diperlukan untuk menghentikan penyebaran virus jika keluarga-keluarga ingin berkumpul pada waktu hari Natal. Inggris memiliki jumlah kematian resmi terbesar kelima di dunia dan melaporkan lebih dari 20,000 kasus virus corona baru setiap hari menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins. Lebih dari 110 juta sampel sudah diuji untuk COVID-19 sejauh ini di seluruh negeri. Negara ini telah melewati tonggak sejarah lain dalam hal pengujian COVID. Dengan pengujian hampir 856,000 sampel COVID dalam 24 jam terakhir, angka pengujian kumulatif telah melampaui angka 110 juta. Sejauh ini lebih dari 117,43,000 sampel telah diuji di seluruh negeri. Pemerintah pusat dan badan ICMR telah meningkatkan infrastruktur pengujian secara terkalibrasi. Kapasitas tes COVID di India telah menyentuh angka 1,5 juta per hari untuk menjamin bahawa pengujian COVID-19 yang mudah diakses untuk semua. Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa tingkat tes yang sangat tinggi mengarah pada identifikasi dini, isolasi yang cepat dan pengobatan yang efektif untuk kasus COVID-19. Dikatakan ini juga mengarah pada tingkat kematian yang rendah yang menyelamatkan banyak nyawa yang berharga. Dengan adanya hanya satu laboratorium tes di National Institute of Virology, Pune, di bulan Januari tahun ini, pada awalnya, negara ini saat ini memiliki 2,037 laboratorium yang terdiri dari 1,132 laboratorium pemerintah dan 905 laboratorium swasta. 7 politisi oposisi pro-demokrasi termasuk 4 anggota Dewan Legislatif yang ditahan di Hong Kong. Di Hong Kong, 7 politisi oposisi pro-demokrasi termasuk 4 anggota Dewan Legislatif ditangkap kemarin atas tuduhan terkait perkelahian yang pecah di Dewan Legislatif di bulan Mei tahun ini. Polisi Hong Kong telah mengkonfirmasi penangkapan tersebut pada konferensi pers dan mengatakan mereka ditangkap atas tuduhan pelanggaran dan mengganggu anggota Dewan Legislatif kota pada tanggal 8 Mei. Ketujuh orang itu kemudian dibebaskan dengan jaminan dan diharapkan akan diproduksi di pengadilan pada hari Kamis.
Mereka yang ditangkap termasuk di antara sekelompok legislator pro-demokrasi yang mencoba menyerbu kursi ketua di Dewan Legislatif setelah anggota Dewan pro-Beijing secara paksa melantik salah satu politisi mereka sebagai pemimpin komite setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Partai Demokrat melukiskan penangkapan itu sebagai arbitrer. Blok anggota parlemen PAN Demokrasi mengutuk tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan dengan mengatakan bahwa penangkapan itu menindas hak legislator untuk tidak setuju. Pengumpulan pajak GST menyentuh tingkat tertinggi dalam 8 bulan dengan menjadi lebih dari 1 triliun rupiah di bulan Oktober. Kementerian Keuangan telah mengatakan bahwa 105.155 crore rupiah dari pendapatan pajak GST kotor telah dikumpulkan di bulan Oktober tahun ini. Dari pendapatan pajak GST bruto yang dikumpulkan, pajak pemerintah pusat CJST adalah 19.193 crore rupiah, pajak yang negara bahagian SGST adalah 25.411 crore rupiah, pajak IGST adalah 52.540 crore rupiah, termasuk 23.375 crore rupiah yang dikumpulkan atas impor barang dan ses adalah 8.011 crore rupiah, termasuk 932 crore rupiah yang dikumpulkan dari impor barang. Jumlah total pengembalian pajak GSTR 3B yang diajukan untuk bulan Oktober hingga kemarin adalah 8 juta. Pemerintah telah membayar 25.091 crore rupiah ke CGST dan 19.427 crore ke SGST dari IGST sebagai pembayaran reguler. Total pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bahagian setelah pelunasan reguler pada bulan Oktober tahun 2020 adalah 44.285 crore untuk pajak CGST dan 44.839 crore rupiah untuk SGST. Pendapatan untuk bulan tersebut 10% lebih tinggi dari pendapatan GST yang diperoleh pada Oktober tahun lalu. Kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat memasuki putaran terakhir. Donald Trump dan Joe Biden melintasi negara. Kampanye untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat telah memasuki putaran terakhir. Donald Trump dan Joe Biden melintasi negara untuk merayu para pemilih menjelang pemilihan umum besok. Presiden Trump berencana mengunjungi 5 negara bahagian konstituensi persaingan, sementara penantangnya Biden berbicara di acara kampanye di Pennsylvania. Trump mengadakan demonstrasi di Iowa dan Michigan sebelum merencanakan perjalanan ke Carolina Utara, Georgia, dan Florida, negara bahagian di mana jejak pendapat menunjukkan perlombaan yang lebih ketat. Berbicara di Washington, sebuah kota di Michigan, di Detroit Utara, Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa di bawah kepemimpinannya, ekonomi sekarang tumbuh pada tingkat tercepat yang pernah tercatat. Biden mengadakan rapat umum di luar kota di Philadelphia. Dia berjanji untuk mengatasi rasisme dan mengecam cara penanganan pandemi oleh Presiden. Lebih dari 90 juta orang telah memberikan suara mereka di pemungutan suara awal, menempatkan negara itu di jalur untuk jumlah pemilih tertinggi dalam satu abad. Pemilihan ini dilakukan di tengah pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Amerika Serikat telah mencatat lebih banyak kasus dan lebih banyak kematian daripada negara lain manapun di seluruh dunia. India mendesak Pakistan agar segera mengusungkan Gilgit-Baltistan daripada mengubah statusnya. India dengan tegas menolak upaya Pakistan untuk membawa perubahan material ke bahagian wilayah India di bawah pendudukan tidak sah dan paksa. India menegaskan kembali bahwa Jammu dan Kashmir dan Ladakh, termasuk wilayah yang disebut Gilgit-Baltistan, adalah bahagian integral dari negara ini berdasarkan aksesi yang sah, lengkap dan tidak dapat dibatalkan dari integrasi Jammu dan Kashmir dengan India pada tahun 1947. Menanggapi pertanyaan media tentang pernyataan Perdana Menteri Pakistan di Gilgit kemarin mengenal keputusan pemerintahnya untuk memberikan status provinsi sementara dengan apa yang disebut Gilgit-Baltistan, juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan Pakistan tidak memiliki locus standi di wilayah itu yang dicaplok secara tidak sah dan paksa.
Dia mengatakan upaya seperti itu oleh Pakistan yang dimaksudkan untuk menyamarkan pendudukannya yang tidak sah tidak dapat menyembunyikan pelanggaran berat hak asasi manusia, eksploitasi dan pengingkaran kebebasan selama lebih dari 7 dekade kepada orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan Pakistan ini. Jurubicara tersebut mengatakan daripada mengadakan usaha untuk mengubah status wilayah tersebut dari India, Pakistan harus segera mengosongkan semua wilayah di bawah pendudukannya yang tidak sah. Tingkat pemulihan COVID-19 di dalam negeri mencapai 91,68%. India telah mencapai tonggak penting lainnya dalam perangnya melawan COVID karena lebih dari 7,5 juta orang telah pulih sejauh ini. Tingkat pemulihan COVID secara nasional telah mencapai 91,68%. Kasus yang pulih di negara ini lebih dari 13 kali jumlah kasus aktif dengan pemulihan keseluruhan hampir 7.545.000 pasien. Dalam 24 jam terakhir, hampir 53.000 pasien telah pulih dan dipulangkan sedangkan kasus baru yang dikonfirmasi yang dilaporkan dalam rentang waktu yang sama turun di bawah 50.000 dan mencapai hampir 45.000. Beban kasus aktif negara yang turun di bawah 7%, total kasus positif di negara ini saat ini mencapai 561.908 yang hanya terdiri dari 6,83% dari total kasus yang dilaporkan. Dengan sejumlah besar pasien COVID yang pulih setiap hari bersama dengan tingkat kematian yang terus menurun dan berkelanjutan, tren India pendaftaran kasus aktif menurun terus. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kini komentar. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2020, mantan Ketua Majlis Nasional Pakistan, Ayaz Sadiq, mengungkapkan bahawa pemerintah Imran Khan membebaskan Abhinandan, perwira Angkatan Udara India yang ditangkap pada tanggal 1 Maret tahun 2019 karena takut akan diserang oleh India. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pemimpin pihak oposisi yang dihadiri Panglima Angkatan Darat Jenderal Bajwa, Shah Muhammad Qureshi dengan keringat di dahi dan kaki gemetar, mendesak oposisi untuk tidak menentang keputusan pemerintah dan membiarkan Abhinandan dikirim kembali. Ayaz adalah politikus senior dan lebih terukur dalam ucapannya. Akan tetapi, sebagai anggota partai pihak oposisi utama yang berkonfrontasi dengan pemerintah, kecamannya dimaksudkan untuk membingungkan pemerintah dan juga sebagian untuk menunjukkan kepada tentara dalam pandangan yang agak buruk. Ini adalah gejala dari krisis politik yang sedang berlangsung di Cakrawala, Pakistan. Sementara ungkapan Ayaz meremehkan tentara Pakistan jika tidak dianggap sebagai mendorong pemerintah Modi, pembelaan dari bangku pemerintah makin memburukkan keadaannya. Menteri Federal Pakistan untuk Sains dan Teknologi, Fawad Chaudhry, di bawah tekanan untuk menunjukkan niat berperang dan kesuksesan pemerintahnya vis-a-vis India, mengklaim bahawa selain menjatuhkan 2 pesawat India dan menyandera pilot, mengatur serangan Pulwama yang terkenal itu merupakan sukses besar dari kebijakan Imran Khan. Itu adalah kesalahan dari seorang menteri yang mengakui strategi Pakistan menggunakan teror sebagai instrumen yang mengarah ke liputan luas dari 2 pernyataan ini di media India. Keduanya mendorong peringkat pemerintah Modi di India dan memperkuat posisi India bahawa Pakistan tanpa menyesal bertindak sebagai sponsor terorisme di kawasan ini pada umumnya dan di India pada khususnya. Dalam klarifikasinya sehari kemudian, Ayaz mengatakan bahawa pemerintah tidak memberitahu kepada pihak oposisi mengapa diambil keputusan untuk membebaskan Abhinandan dan apa paksaannya. Fawad juga berusaha sebaik-baiknya tanpa berhasil untuk mempertahankan pernyataannya dengan mengatakan bahawa dia hanya mengacu pada tanggapan Pakistan terhadap Balakot di mana 2 pesawat dijatuhkan dan seorang pilot disandera. Dia sepenuhnya membantah peran Pakistan dalam menyebarkan teror di India. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, penjelasan jurubicara Angkatan Darat Pakistan bahawa keputusan untuk membebaskan Abhinandan adalah keputusan matang yang diambil oleh negara yang bertanggungjawab.
ditayangkan di televisi tetapi hampir tidak dibahas dalam acara media. Liputan tentang semua ini di media Pakistan cukup menarik. Dalam acara bincang-bincang, Ayaz dikecam kerana telah memberikan alasan kepada negara musuh India untuk merayakan keberhasilan strategi ofensifnya. Mengacu pada sentimen anti-India sebagai ciri nasionalisme Pakistan, banyak pembawa berita terlihat mengkritik Ayaz Khan melukiskan secara buruknya tentang keputusan Pakistan untuk membebaskan Abhinandan. Namun, pernyataan Fawad tidak diliput secara luas meskipun komentator di beberapa saluran menganggapnya tidak bertanggungjawab dan tidak menguntungkan. Pakistan sedang melewati proses pergolakan politik yang intens. Pemerintah telah kehilangan popularitasnya. Pihak oposisi yang dulunya merupakan organisasi yang pecah belah hingga sekarang dan belum menunjukkan perbuatan yang membesarkan hati hingga kini mendapat kesempatan untuk menyerang pemerintah. Tentara yang telah mendukung pemerintah Imran Khan secara terbuka dikritik kerana campur tangannya dalam politik oleh kalangan vokal dari pihak oposisi. Keseimbangan kekuatan yang dimediasi oleh tentara sejauh ini sedang tegang. Situasi ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Orang-orang Pakistan telah kehilangan kepercayaannya pada Imran Khan. Jika diskusi media menjadi salah satu indikatornya, maka banyak pembawa berita dan komentator yang sebelumnya bersimpati padanya, sekarang menjadi pengkritiknya yang paling vokal. Ada pandangan bahawa Partai Nawaz Sharif akan menyapu bersih pemilihan jika pemilihan akan diadakan sekarang di Provinsi Punjab. Ada desas-desus bahawa tentara tidak menyadari suasana politik yang berubah di negara itu dan mencuba memainkan semua sisi pencariannya untuk merekayasa ulang keseimbangan politik baru dengan menyelaraskan unsur-unsur yang bersimpatis pada tentara di partai-partai politik mungkin sudah dimulai. Sekian.